Kembali lagi bersama saya, Fatma Helmiantriani dari Champion Wealth Planner. Pada video sebelumnya, telah dibahas bahwa asuransi jiwa terdiri dari asuransi kumpulan dan asuransi individu atau perorangan. Kali ini saya akan membahas tentang asuransi kumpulan atau disebut juga dengan asuransi kantor. Biasanya suatu perusahaan atau badan usaha membelikan asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau asuransi cacat tetap total dan kematian akibat kecelakaan untuk direksi dan karyawannya agar lebih termotivasi untuk fokus bekerja dan loyal kepada perusahaan tersebut. Karena merasa terlindungi oleh asuransi, karyawan bisa lebih fokus untuk bekerja dan lebih loyal kepada perusahaan atau institusi tersebut, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengasuransikan karyawan dan jajaran direksinya untuk efisiensi dana kesejahteraan karyawan. Bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk biaya kesehatan karyawannya apabila tidak berasuransi. Oleh karena itu, digunakan asuransi kumpulan sebagai bentuk fasilitas kepada karyawannya, juga sebagai bentuk efisiensi dari dana perusahaan. Asuransi kumpulan adalah asuransi yang pesertanya terdiri dari sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu institusi atau badan usaha tertentu, seperti karyawan dan direksi suatu perusahaan, CV atau yayasan, anggota koperasi dan pengurus-pengurusnya, atau murid-murid dan kepala sekolah beserta guru dari sekolah atau mahasiswa, dosen, dan karyawan perguruan tinggi. Karena peserta asuransi kumpulan biasanya dalam jumlah besar pada suatu kelompok tertentu, maka acuan perhitungan pembiayaan risikonya biasanya dilihat dari tabel morbiditas atau tingkat risiko suatu penyakit dan mortalitas atau tingkat kematian dari kelompok tersebut, bukan dari populasi daerah atau negara. Artinya, semakin rendah klaim yang terjadi pada institusi tersebut, maka premi yang harus dibayarkan bisa semakin rendah. Sebaliknya, jika tingkat klaim pada institusi tersebut tinggi, maka premi yang dibayarkan selanjutnya juga otomatis menjadi lebih tinggi. Selain itu, biasanya penyakit-penyakit yang sudah ada sebelum buka polis masih tetap bisa ditanggung selama tertanggung masih terdaftar pada perusahaan atau institusi tersebut. Dan penyakit tersebut terjadi setelah lewat dari masa tunggu sesuai dengan ketentuan polis. Ketika kita sudah memiliki asuransi kumpulan dari kantor, timbul pertanyaan, apakah masih perlu buka asuransi individu? Mari simak pembahasannya di video selanjutnya, yaitu asuransi kantor dan asuransi individu, pilihan atau pelengkap. Simak terus video-video kami selanjutnya bersama saya, Fatma Helmiantriani, sahabat keuangan keluarga Anda. Salam planners!